masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, ada yang masuk. Hafid. Ada. Saya ambil ya. Ahmad Zaki. Amanda. Amel. Anita. Ananda. Ardela. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Nah, kemarin kan menurut info yang Pak Giri dapat, kalian kan sebenarnya kan ada presentasi, iya enggak? Hari ini ada 3 kelompok. Ya. Nah, kemarin yang sudah dipresentasikan apa materinya? Tarik sama taruhan negara. Yang sudah. Dan Kutai sama Sriwijaya 2 ya. Berarti hari ini sisa Kutai. Ya benar. Kutai apa taruhan negara. Terus kemudian Mataram sama Singasari. Ya. Tadi setiga ya. Ya. Oke. Ya. Nah, sebelum nanti kita melanjutkan presentasi lagi, nah ini mungkin akan Pak Giri sambung sedikit 2 kerajaan lain yang di luar yang sudah kalian presentasikan atau sudah kalian buat bahan presentasinya, gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih dalam untuk masuk ke 2 materi ini, ya Pak Giri ingin memberikan sebuah assessment atau tes terkait dengan minat, gitu ya. Nah, ini bisa dikerjakan secara individu. Namanya adalah asesmen diagnostik non kognitif. Jadi asesmen atau tes ini itu untuk mengetahui minat dan karakteristik kalian, gitu. Sudah pernah dapat? Belum. Oke, ya. Biar cepat. Dengan kondisi masing-masing. Ya, ada. Ya, kalau ada memang harus dilakukan, kalau bisa, kalau nggak ada ya tidak apa-apa. Ya, Pak Giri kasih waktu 10 menit ya, dengan itu ya. Oke. Kalau punya silakan diisi, kalau enggak ya nggak usah taruh. Ya, apa aja boleh. Sebelumnya kan kalian sudah mempresentasikan terkait dengan materi kerajaan Kutai sama apa tadi? Sriwijaya. Gitu. Nah, tentu terkait dengan materi kerajaan Kutai sama Sriwijaya ini pasti ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan lain yang akan kita pelajari. Ya, termasuk dari kerajaan Kalingga atau Holing dan juga kerajaan Kanjuruhan, begitu. Karena tidak mungkin kerajaan-kerajaan ini berdiri. Nah, jadi kalau tidak ada yang memulai dari awal, pasti tidak akan ada kerajaan selanjutnya seperti itu. Jadi memang kalau kita berbicara terkait dengan kerajaan-kerajaan hidup Buddha khususnya di Indonesia, itu pasti terkait satu sama lain, begitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti setelah mempelajari materi kalian bisa diharapkan mempelajari utamanya 3 aspek, yaitu terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya dari kerajaan Kalingga dan kerajaan Kanjuruhan. Oke.
Nah, ini akan Pak Giri sampaikan dulu terkait dengan acuan pembelajarannya. Di sini ada CP3, yaitu menganalisis serta mengevaluasi konsep kerajaan Buddha di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi nanti sebelum kita masuk ke materi terkait dengan perkembangan kehidupannya, kita akan memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan konsep masyarakat, pemerintahan, dan budaya. Oke, materinya. Nah, untuk model pembelajaran atau kegiatan pembelajaran nanti kita akan pakai student assessment division atau STAR ya. Oke. Kompetensi 4C, jadi kemampuan yang akan atau harus kalian miliki dalam pembelajaran ini. Ada critical thinking, ada collaboration, ada communication, dan creativity. Kita ngomong abad ke-6 berarti tahunnya sekitar 500 sekian, 500 lebih. Gitu ya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke sini. Nah, sebelum kita kupas terkait dengan perkembangan kehidupannya, kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan konsep masyarakat, pemerintahan, dan budaya. Nah, nanti dari konsep ini kalian akan bisa lebih menganalisis apa saja sih aspek-aspek kehidupan ini. Dari masyarakat itu apa aja? Misalnya diskusi kalian. Oke, ada pertanyaan? Nah. Gak ada? Oke, kalau nggak ada kita langsung diskusi ya, sebagai bentuk tidak lanjut dari materi belajar. Oke, kita langsung diskusi. Itu kan jadi 6 kelompok ya, dengan cara begitu aja. Ya. Oke, mulai dari siapa ini? Nabila, oke. Sampai 6 ya. Oke. 4 1 2 Ayo ngelamun aja. 2 3 Oke, ini nomor 2 ya. Ini siapa tadi? Ada cowok lagi ya? Ada yang belum literasi atau bacaannya dulu. Kalau kalian nggak baca literasinya, bacaannya, kalian nggak akan bisa menjawab. Ekonominya yang sama apa yang beda apa gitu. Bentar ya. Kemudian ini Pak Giri mau tanya, kesimpulan apa yang bisa kalian petik dari pembelajaran hari ini terkait dengan materinya langsung Kalimba sama Manjuhan? Pak Giri, ini untuk mengerjakan ini
sudah tahu ya. Jadi yang terakhir itu nanti ngisi di leaderboardnya. Iya benar leaderboard ya. Tahu ya. Maksudnya kadang anak-anak itu belum terbiasa kan, yang di wordwall. Jadi ada yang belum tahu kayak kemarin ya. Jadi jenengan tanya. Nanti takutnya mengulangi lagi. Jadi setelah mengerjakan semuanya, nanti ada 5 soal. Nah, nanti itu di akhir akan muncul opsi, beberapa opsi. Nah, itu silakan dipilih leaderboard. Ya, nah leaderboard ini maksudnya kalian harus mengisikan nama masing-masing supaya bisa terdisplay di sini nanti. Ya, jadi ada nama kalian bisa nih Istiara. Skornya bisa 5. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 2 menit. Gitu. Jadi nanti akan kelihatan sampai tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dibedakan di rumah aja ketika waktunya. Gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Kesimpulannya apa? Ayo. Ini Pak Geri. Ayo Gi. Sang Levi ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari materi sejarah pada kali ini, saya jadi tahu kalau nama Stadion Kanjuruhan sama Gajayana itu diambil dari kerajaan di zaman dahulu. Nah, itu habis ya. Jadi mungkin selama ini banyak yang belum tahu kalau nama Kanjuruhan sama Gajayana di Malang itu diambil dari kerajaan zaman dulu. Ya. Sama kayak di Sidoarjo kasusnya ada nama kamu Kaulipan. Kaulipan itu juga nama kerajaan dulu. Iya. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Yang Kalingga. Kalau tadi kan sudah Kanjuruhan, terus Kalingga mungkin. Kalingga ya. Baca tak panggil nih. Ya. Apa? Kalau Kalingga. Sebagai bentuk sikap tegasnya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Jadi bagus sudah ditemukan oleh pemerintah. Jadi di sini ditekankan pemerintah sama kehidupan pemerintahnya ya, bagaimana cara maksimal itu pemerintah dengan tegas. Itu ya. Oke. Selesai ya kesimpulan terus mana belajar seperti ini kira-kira. Kira-kira mungkin ada masukan untuk Pak Geri. Pak Geri apa? Materi Kanjuruhan sama si Kanjuruhan. Menjulitkan. Sebagai pembaca bingung. Oke. Jadi tadi bacaan atau literasinya menurut pemerintah itu kecampur ya antara Kalingga sama Kanjuruhan sehingga membingungkan ya. Oke ya, ditampung sarannya. Oke, ada lagi mungkin saran untuk Pak Geri hari ini pembelajarannya. Susah materi LKPD-nya tadi soalnya. Sebenarnya ada, cuma karena materinya yang Kecampur. Waktunya memang kan kita terbatas sama jadi kan untuk sama yang di awal ya. Jadi mau nggak mau Pak Geri harus menentukan batas waktunya, gitu ya. Gitu ya. Jadi kita juga dituntut sebenarnya untuk bisa bekerja lebih cepat. Begitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, jadi pelajaran hari ini Pak Geri harapkan bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, utamanya nanti untuk mempelajari materi-materi berikutnya ini juga bisa menjadi bekal penting dalam memahami perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya di kerajaan-kerajaan selanjutnya. Apalagi nanti masih ada kerajaan-kerajaan Islam. Gitu ya. Oke, ada yang ditanya? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, kalau nanti bisa ada waktu luang silakan bisa dikerjakan di rumah. Nanti akan Pak Geri cek secara berkala siapa saja yang sudah mengisi. Gitu ya. Oke. Kenapa? Kalau belum ngisi gimana? Besok lah. Besok ya. Oke, cuma 5 soal aja. Gitu ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini dari Pak Geri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Dari
ya.